Selamat datang kembali di channel Bacain Novel. Para novelers sejati. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 10. Betul sekali Fernando, kamu harus belajar banyak dari kakak iparmu. Meskipun kamu tidak punya uang dan pekerjaan, tapi setidaknya kamu harus tahu bagaimana cara menempatkan diri dalam masyarakat. Kakak iparmu sudah berjasa besar dalam masalah ini. Kamu jangan hanya berdiri di sana dan berpura-pura bodoh. Setidaknya kamu harus berterima kasih kepada Hadi. Semua orang mengkritik Fernando yang sedang terdiam di dekat pintu. Fernando melirik kerabatnya, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dasar anak tidak tahu diri. Salah seorang perempuan berkata dengan ketus. Anak ini masih terlalu muda, kurasa jiwa pemberontak dalam hatinya masih begitu kuat. Ujar seorang lelaki parubaya yang duduk di dekat Fernando. Tepat pada saat itu, ponsel Fernando berdering. Fernando meninggalkan kamar dan menerima telepon. Tuan muda, pimpinan cabang timur mengatakan bahwa semua sudah selesai diurus. Pak Kasril telah menelepon Pak Mahmud, pegawai Biro Kesehatan Kota Lautan Timur, dan memintanya untuk mengurus hal ini, kata Pak Yasri. Apakah pihak rumah sakit sudah memindahkan Pak Tazudin ke kamar yang tuan muda inginkan? Iya, baru saja dia telah dipindahkan. Maaf sudah merepotkanmu Pak Yasri, kata Fernando dengan tenang. Baguslah kalau begitu tuan muda, jawab Pak Yasri. Setelah menutup telepon, Fernando kembali ke kamar. Ayah sudah sadar. Sarah tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke arah ranjang, mereka mendapati Tazudin perlahan membuka matanya dan sadar kembali, tetapi dia masih terlihat lemah. Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang? Sarah bertanya. Mereka semua mengelilingi Tazudin dengan cemas. Lumayan, hanya saja dadaku masih terasa sedikit sesak, Tazudin terbatuk ringan. Di rumah tadi, aku sedang merokok menggunakan pipa giok yang diberikan oleh Hadi. Tapi entah kenapa, dadaku tiba-tiba terasa sakit dan kemudian aku tidak sadarkan diri. Ayah, pada dasarnya kondisi jantung ayah tidak baik, kurangilah merokoknya, kata Sarah. Untunglah sekarang ayah sudah sadar, kami semua tadi merasa cemas takut terjadi apa-apa pada ayah. Melihat Tazudin sudah sadar, semua orang menghela nafas lega. Semua berkat Hadi, ayah segera sadar begitu dipindahkan ke kamar VVIP. Kata Yana, betul, kondisinya sangat berbeda, kamar sebelumnya sangat berisik, dan udaranya pun tidak begitu bagus. Semua kerabat setuju, kamar VVIP. Apa yang terjadi? Tazudin bertanya penasaran. Yana segera menceritakan apa yang sudah terjadi. Setelah mendengarkan, Tazudin terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menatap Fernando sambil mencibir. Aku tidak menyangka orang payah sepertimu ternyata masih berguna, demi aku kamu bersedia mengeluarkan uang 175 juta. Meskipun uang itu pasti milik Sarah, tapi aku menerima niat baikmu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Setelah itu, Tazudin menatap Hadi, dia tersenyum dengan lembut. Hadi, semua ini berkat kamu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan sadar lagi. Ayah, kita semua adalah keluarga, ini adalah kewajibanku. Hadi menjawab sambil tersenyum. Tazudin mengangguk, kalian semua keluar saja, aku merasa lelah, ingin beristirahat sebentar. Baiklah, ayah. Semua orang keluar dari kamar, agar tidak mengganggu Tazudin. Pak Hadi, silakan Anda lihat, ini adalah penyebab penyakit pasien. Seorang dokter datang menghampiri sambil tersenyum, dia menyerahkan laporan itu kepada Hadi. Kepala rumah sakit baru saja memberitahukan bahwa Hadi memiliki hubungan dengan pegawai Biro Kesehatan, yaitu Mahmud Wahidi. Itu sebabnya Hadi harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Hadi menerima laporan tersebut dan melihat penyebab penyakit Tazudin, matanya pun terbelalak. Pasien diduga telah menghirup zat beracun, ditambah lagi dengan kondisi jantungnya yang tidak baik, sehingga menyebabkan penyakit jantung beliau kambuh. Pada saat yang sama, kami menemukan residu tembakau di mulut pasien.
Jadi, kemungkinan besar pasien menghisap rokok beracun yang menyebabkan serangan jantung. Rokok yang beracun. Hadi dalam sekejap langsung menyadari, Tazudin merokok dengan pipa giok pemberiannya. Itu menyebabkan tembakau berjamur dan menjadi penyebab Tazudin tiba-tiba terkena serangan jantung. Ini harus dirahasiakan, hanya aku saja yang boleh mengetahui masalah ini. Apabila sampai tersebar maka akan sangat memalukan. Hadi dengan tenang memasukkan laporan itu ke dalam tasnya sambil tersenyum. Maaf sudah merepotkan dokter. Tidak masalah Tuan Hadi, sudah seharusnya saya melaporkan hasil diagnosa pasien, dokter itu balas tersenyum. Karena ayah juga sudah bangun, kalian pulanglah, Hadi berkata kepada semua orang. Aku hari ini tidak sibuk, semua pekerjaan sudah aku serahkan kepada bawahanku. Malam ini aku dan Yana akan menginap di sini untuk menjaga ayah. Hadi benar-benar berbakti. Dengan meluangkan waktu sehari untuk menjaga ayah mertua, Hadi pasti sudah kehilangan beberapa persen dari gajinya. Ah, kasih sayang keluarga bagaimana bisa dibandingkan dengan gaji. Sekali lihat pun sudah tahu Hadi adalah laki-laki yang berbakti dan peduli pada keluarga. Bila membandingkan Fernando yang tidak berguna dengan Hadi, perbedaannya sangatlah jauh. Sampai sekarang, Fernando bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang mengagumi Hadi. Karena Hadi ingin merawat Tazudin, Fernando pun tidak mengatakan apa-apa, dia keluar berdampingan dengan Sarah meninggalkan rumah sakit, bersiap untuk pulang naik taksi. Fernando melihat jam, sekarang sudah lewat jam 7 malam, kota lautan timur diselimuti oleh lampu warna-warni, lalu lintasnya ramai, penuh kebisingan dan terlihat begitu makmur. Hai, Sarah, apakah itu kamu? Begitu tiba di pintu masuk rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil, nadanya terdengar ragu-ragu. Fernando menoleh dan melihat Audi A4L hitam berhenti, seorang pria terlihat menjulurkan kepalanya dari jendela mobil. Lelaki itu memiliki rambut dengan belahan samping, kulitnya bersih cerah, sangat tampan memesona, mengenakan setelan Versace yang sangat berkelas. Sosoknya yang terbalut jas tersebut terlihat sangat berotot, jelas sekali bahwa dia sering berolahraga dan menjaga kebugaran tubuhnya agar tetap prima. Pria seperti ini bisa memesona para wanita dari segala usia. Eddie. Sarah memandang pria di depannya, ekspresinya terlihat seperti mengingat-ingat, dia kemudian memanggil nama Eddie. Ya, ini aku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Sarah. Eddie yang terkejut segera menjawab, pandangan matanya dia arahkan ke Fernando yang berdiri di samping Sarah, Eddie pun mengerutkan kening tanpa sadar. Pria di sebelah Sarah terlihat agak kurus, meskipun dia memiliki karakteristik yang spesial, tetapi baju yang dikenakannya, apabila dijumlahkan harganya sepertinya tidak lebih dari 400.000. Mengapa orang semacam itu bisa berjalan dengan Sarah? Sarah, siapa yang berdiri di sampingmu? Eddie menatap Fernando tanpa ekspresi, di matanya terpancar jelas ekspresi permusuhan. Ini Fernando, suamiku. Sarah menggandeng lengan Fernando dengan mesra. Kamu sudah menikah. Eddie terkejut dan mematung. Ya, Sarah langsung menjawab. Selamat ya, balas Eddie. Eddie kembali tersadar. Sambil tertawa dia pun berkata. Tidak kusangka, baru saja aku pergi ke luar negeri 1 tahun, ketika aku kembali kamu tiba-tiba sudah menikah, padahal aku berencana untuk terus mengejarmu. Ngomong-ngomong, di mana Pak Fernando bekerja? Aku seorang pengangguran, jawab Fernando dengan jujur. Pengangguran. Eddie tercengang dan kemudian terkekeh. Pak Fernando benar-benar pria bernyali besar, seorang pria yang sudah berkeluarga bisa-bisanya menjadi pengangguran dan hidup bergantung pada istri. Muncul ekspresi menghina di mata Eddie. Eddie, jaga kata-katamu. Sarah segera membalas. Bahkan jika Fernando tidak memiliki pekerjaan, aku akan menafkahinya. Ini adalah urusan keluarga kami, kamu tidak perlu berkomentar. Ya Sarah, aku minta maaf, tidak seharusnya aku berkata seperti itu. Eddie langsung tersenyum, tetapi penghinaan di matanya terlihat semakin jelas. Sarah, 1 tahun aku tinggal di luar negeri demi mempelajari administrasi bisnis. Sekarang aku telah kembali ke sini dan sedang bersiap untuk membuka sebuah perusahaan. Tujuanku datang ke rumah sakit umum ini untuk mendiskusikan bisnis dengan penanggung jawab rumah sakit.
Aku tidak tertarik dengan alasan mengapa kamu datang ke sini. Sarah berkata tanpa ekspresi. Mendengar jawaban dari Sarah, wajah Eddie dipenuhi rasa kecewa, dia pun berkata, apakah kalian mau pulang? Kebetulan, kalau begitu biarkan aku mengantarkan kamu pulang. Eddie melihat kursi penumpang di sebelahnya, lalu melihat ke arah Sarah, dan mengabaikan Fernando. Bersambung ke bab 11. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di bab berikutnya.